Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallaman katsira. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Santri dan santriwati, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi nahwunya di halaman 66 dari buku Mukhtarat pada bab ismu kana, isim kana. Isim kana atau saudaranya tertulis di situ rumusnya alif dengan kaf. Apa itu isim kana? Isim kana ialah mubtada yang dimasuki kana atau saudaranya. Berarti pada asalnya adalah mubtada dan khobar, kemudian kemasukan kana. Maka mubtada tersebut bisa dilihat mubtada, kemudian kemasukan kana, dimasuki kana. Maka mubtada tersebut berubah menjadi isimnya kana. Adapun khobar kana atau saudaranya, rumusnya menggunakan kho sama kaf, ialah khobar yang dimasuki kana atau saudaranya, yaitu pada asalnya adalah khobarnya mubtada, tapi ketika kana masuk pada jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, otomatis mubtada menjadi isimnya kana dengan rumus alif sama kaf. Kemudian khobarnya mubtada berubah menjadi khobarnya kana dengan rumus di situ dengan kho sama kaf. Nah, berarti kana masuk pada mubtada dan khobar, kemudian merubah hukumnya. Hukumnya mubtada menjadi isimnya kana, kemudian khobarnya mubtada menjadi khobarnya kana. Terus bagaimana amalannya? Amalannya kana. Amalan kana atau saudaranya ialah yang pertama di situ merofakkan isimnya, isimnya dirofak. Materi yang berkaitan dengan mubtada khobar sudah berlalu. Apabila mubtada bentuknya mufrad, maka tanda rofaknya dengan dhammah. Apabila mubtada bentuknya musanna, maka tanda rofaknya dengan alif. Apabila mubtada bentuknya berupa jamak mudzakkar salim, maka tanda rofaknya dengan wawu, dan seterusnya. Nah, apabila mubtada yang berbentuk macam-macam tersebut kemasukan kana, maka dia dirofak dikarenakan sebagai isim kana. Adapun tanda rofaknya nanti tergantung isimnya. Kalau isim mufrad harus di dhamma, isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, amalannya kana yang kedua adalah menasobkan khobarnya. Khobarnya mubtada menjadi khobarnya kana. Kenapa? Karena kemasukan kana. Berarti amalan kana yang pertama merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Kemudian untuk menyusunnya kana, isimnya dan khobarnya. Ini secara umum kana terlebih dahulu, kemudian isimnya dan khobarnya. Hal ini harus sesuai. Sesuai dalam hal apa? Yang pertama pada bilangannya.
bilangan mubtada apabila mufrad maka khobarnya juga harus mufrad. Mufrad mudzakkar maka khobarnya juga harus mufrad mudzakkar. Tatkala kemasukan kana juga begitu. Isimnya kana kalau berbentuk mufrad mudzakkar maka khobarnya kana harus mufrad mudzakkar, enggak boleh mufrad muannas. Kenapa? Karena beda jenis. Yang kedua di situ jenisnya juga harus sama, harus sesuai. Berarti dua syarat ini sama seperti syarat di dalam menyusun mubtada dan khobar. Berarti isim kana dan khobarnya harus sesuai dalam dua hal, dalam hal bilangan dan jenisnya. Kita masuk pada contoh. Contoh yang pertama yang berkaitan dengan isim mufrad. Mubtada dan khobar yang tersusun dari isim mufrad. Kemudian kemasukan kana. Bagaimana perubahannya? Maka kita lihat contoh yang pertama nomor 1. Muhammadun qaimun. Muhammad qaimun berdiri. Muhammadun sebagai mubtada. Ma'rifah dikarenakan dia isim alam. Marfu tanda rofaknya dengan dhammah dikarenakan isim mufrad. Tanda rofaknya dengan dhammah dikarenakan isim mufrad. Qaimun sebagai khobarnya mubtada. Marfu tanda rofaknya juga dengan dhammah dikarenakan isim mufrad. Sesuai antara mubtada dan khobarnya sesuai mufrad, mubtadanya mufrad, khobarnya juga mufrad. Mubtadanya mudzakkar, khobarnya juga mudzakkar. Bagaimana tatkala kemasukan kana di situ? Kana Muhammadun qaiman, amalannya kana merofakkan isimnya yang mana sebelum adalah mubtada dan menasabkan khobarnya yang mana sebelumnya adalah khobarnya mubtada. Kana Muhammadun qaiman, Muhammadun di situ dirofak sebagai isimnya kana. Qaiman dinasab sebagai khobarnya kana. Tanda nasabnya dengan fathah dikarenakan isim mufrad. Yang kedua kita kasih tanda kuning pada nomornya menunjukkan bahwasanya di situ ada pada buku. Contoh ini ada pada buku Mukhtarat. Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah. Muhammadun sebagai mubtada, Rasulullah sebagai khobarnya, mufrad semua. Bagaimana tatkala kemasukan kana? Maka ketika kemasukan kana Muhammadun Rasulullah, kana merofakkan isimnya. Mana isimnya? Yaitu Muhammadun, marfu tanda rofaknya dengan dhammah dikarenakan isim mufrad. Rasulullah, rasulah nasab, tanda nasabnya dengan fathah dikarenakan isim mufrad sebagai apa? Sebagai khobarnya kana. Yang ketiga, ana talibun, saya adalah seorang siswa atau pelajar. Ana di situ dhamir rofa munfasil. Ditasrifan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, ana dhamir rofa munfasil. Mabni fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Maka di situ dhamir ana sebagai mubtada. Kenapa? Karena jatuh di awal jumlah. Khobarnya yaitu talibun. Talibun sebagai khobar daripada mubtada tersebut. Maka di situ mubtada dan khobar, talibun sebagai khobarnya. Bagaimana tatkala kemasukan kana? Maka di situ kuntu taliban. Kuntu taliban. Karena kana adalah fi'il nakis yang bisa ditasrif, maka di situ tu bukan sebagai fa'il ya, akan tetapi
Tu di situ sebagai isimnya kana, dhamir rafa muttasil. Dhamir rafa muttasil di situ mabni di atas dhammah fi mahalli raf'in sebagai isimnya kana, bukan sebagai fa'il. Kalau katab tu fa'il. Kenapa? Karena dia fi'ilnya fi'il tam. Tasrifannya sempurna, bukan fi'il nakis. Adapun kana di sini sebagai fi'il nakis, hanya masuk pada mubtada dan khobar. Diingat, kana hanya masuk pada mubtada dan khobar, berbeda dengan fi'il yang lain. Kalau katab tu, maka di situ tunya sebagai fa'il. Kalau di sini kuntu, maka tu di sini sebagai isimnya kana. Mabni di atas dhammah fi mahalli raf'in sebagai isimnya kana. Taliban mansub, tanda nasabnya dengan fathah dikarenakan isim mufrad sebagai khobarnya kana. Yang nomor 4, Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah ucapan Allah. Al-Qur'anu ma'rifah, tanda makrifahnya dengan adanya alif lam. Marfu jatuh di awal jumlah, tanda rofaknya dengan dhammah dikarenakan isim mufrad. Kalamullah, kalamu sebagai khobar. Al-Qur'an adalah kalam Allah, ucapan Allah. Maka di situ bentuknya mubtada dan khobar. Bagaimana tatkala kemasukan kana mubtada dan khobar yang bentuk mufrad mudzakkar, kemasukan kana. Kanal Qur'anu kalamallah. Karena amalannya kana merofakkan isimnya, maka di sini Al-Qur'anu menjadi isimnya kana dirofa. Tanda rofaknya dengan dhammah dikarenakan isim mufrad. Kemudian kalamallah sebagai khobarnya kana, mansub, tanda nasabnya dengan fathah dikarenakan isim mufrad. Yang terakhir untuk contoh yang kelima, dari bentuk mubtada dan khobar berupa isim mufrad, kemudian kemasukan kana. Yang kelima, Aminatu jamilatun. Aminah nama orang, wanita, seorang wanita, mu'annas berarti, maka khobarnya jamilatun, nggak boleh jamilun. Kenapa? Karena mubtadanya mu'annas mufrad. Jamilatun, nggak boleh jamilun. Harus disesuaikan antara jumlah, benar jumlahnya satu tapi jenisnya berbeda, nggak boleh. Harus sama antara bilangan dan jenisnya, yaitu jamilatun. Aminatu jamilatun. Aminah sebagai mubtada berupa isim mufrad, ya, nama wanita, marfu, tanda rofaknya dengan dhammah. Jamilatun sebagai khobar. Aminah, kenapa Aminah? Jamilah, cantik. Nah, jamilah sebagai khobarnya. Kemudian kemasukan kana, kanat aminatu jamilatan. Nah, berubah. Karena ada kana, maka mubtada berubah menjadi isimnya kana, yaitu kanat aminatu sebagai isimnya kana, bukan jadi mubtada lagi. Karena kemasukan kana merubah hukumnya mubtada dan khobar. Mubtada menjadi isimnya kana, khobarnya mubtada menjadi khobarnya kana. Maka situ jamilatan, khobarnya berubah menjadi nasab. Karena amalannya kana merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Jamilatan mansub, tanda nasabnya dengan fathah dikarenakan isim mufrad. Contoh yang kedua, mubtada dan khobar berupa isim musanna, kemudian kemasukan kana. Bagaimana? Kita lihat, mubtada dan khobar berupa isim musanna. Contohnya Muhammadani qaimani. Dua Muhammad itu keduanya qaimani, berdiri.
Harus sesuai antara bilangan dan jenisnya. Muhammadani 2, Qaimani 2, bilangan sama. Muhammadani mudzakar, Qaimani juga mudzakar. Berarti sudah sesuai. Maka di situ Muhammadani sebagai mubtada, marfu, tanda rofa'nya dengan alif dikarenakan isim musanna. Kemudian qaimani sebagai khobar, marfu juga tanda rofa'nya dengan alif dikarenakan isim musanna. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, Muhammadani qaimani, kemudian kemasukan kana. Bagaimana mubtada dan khobar tersebut tatkala kemasukan kana perubahannya? Maka di situ contohnya kana Muhammadani sebagai isimnya kana, hasil rofa, tanda rofanya dengan alif dikarenakan isim musanna. Kemudian qaimaini dinasob, mansub, tanda nasobnya dengan ya dikarenakan isim musanna, karena isim musanna nasobnya dengan ya sama nun. Maka sini tanda nasobnya dengan ya sebagai khobarnya kana. Maka kana Muhammadani isimnya kana, qaimaini sebagai khobarnya kana, dinasob, nasobnya dengan ya. Yang kedua di buku Mukhtarat. Yang kedua, at-talibani najihani, 2 murid itu laki-laki, 2 murid itu laki-laki, jenisnya laki-laki. Najihani, keduanya berhasil. Najihani sebagai khobar, sama ya irobnya, marfu tanda rofaknya dengan alif dikarenakan isim musanna. Tatkala kemasukan kana, maka di situ kana at-talibani najihaini, at-talibani sebagai isimnya kana, marfu tanda rofaknya dengan alif dikarenakan isim musanna. Kemudian najihaini sebagai khobarnya kana, berubah ya, sebelumnya sebagai khobarnya mubtada, sekarang berubah menjadi khobarnya kana. Karena khobarnya kana mansub, maka dia dinasob, tanda nasobnya dengan ya sama nun di situ. Ya, dengan ya dikarenakan isim musanna. Kemudian yang nomor 3, huma thalibatani. Dia 2 orang itu perempuan adalah seorang siswi, pelajar perempuan ya. Dia 2 orang itu seorang pelajar perempuan atau siswi, santriwati. Huma dhamir rofa munfasil. Diingat, dhamir rofa munfasil. Mabni fi mahalli rof'in sebagai mubtada, karena jatuh di awal kalimat. Huma sebagai mubtada, mabni fi mahalli rof'in. Tolibatani di situ sebagai khobarnya mubtada, marfu tanda rofaknya dengan alif dikarenakan isim musanna, sesuai dengan mubtadanya. Huma untuk perempuan, tolibatani untuk perempuan. Huma 2 orang, tolibatani untuk 2 orang, sesuai. Bilangan sama jenis sudah sama. Kemudian tatkala kemasukan kana maka berubah. Di situ salah tulis ya, harusnya ada tak. Kanata, harusnya kanata, panjang ada taknya di situ setelah nun ya. Kanata thalibataini. 2 orang itu, dia 2 orang itu thalibataini adalah seorang mahasiswi atau seorang pelajar perempuan, santriwati. Maka di situ kana isimnya mana? Isimnya adalah aliful isnen, pada setelah tak di situ. Kanata di situ ada tak
ta panjang karena ada tanya di situ nggak tertulis, maka kanata di situ alifnya itu sebagai isimnya kana, menunjukkan dua, aliful isnain sebagai isimnya kana. Kemudian khobarnya tolibataini dinasab, tanda nasabnya dengan ya dikarenakan isim musanna. Kemudian yang keempat, nomor 4, antuma muslimani, kalian berdua adalah dua orang muslim. Kalian berdua adalah seorang muslim. Antuma sama dhamir rafa munfasil mabni fi mahalli raf'in sebagai mubtada karena jatuh di awal jumlah. Semua dhamir mabni ya. Maka di sini dhamir rafa munfasil fi mahalli raf'in sebagai mubtada di sini. Antuma sebagai mubtada, muslimani sebagai khobar marfu, tanda rafa'nya dengan alif dikarenakan isim musanna. Kemudian tatkala kemasukan kana maka bacanya menjadi kuntuma. Kana kanu kanat kanata kunna kunta kuntuma kuntuma kuntum antuma, maka kuntuma ya. Untuk antuma maka kuntuma muslimaini kuntuma, tuma di situ sebagai isimnya kana, dhamir rafa muttasil yang bersama dengan fiil kana yang nakis. Kuntuma, tuma di situ adalah dhamir rafa muttasil mabni fi mahalli raf'in sebagai isimnya kana. Khobarnya muslimaini di situ sebagai khobarnya kana, mansub, tanda nasabnya dengan ya dikarenakan isim musanna. Yang nomor 5 al maktabatani kabiratani, dua maktabah itu keduanya besar. Nah, al maktabatani ma'rifahnya dengan adanya alif lam. Marfu, tanda rafa'nya dengan alif dikarenakan isim musanna. Maka di situ sebagai mubtada, al maktabatani sebagai mubtada, isim ma'rifah jatuh di awal jumlah, maka dia sebagai mubtada, tanda rafa'nya dengan alif dikarenakan isim musanna. Kabiratani sebagai khobarnya mubtada di rafa', tanda rafa'nya dengan alif dikarenakan isim musanna. Kemudian tatkala kemasukan kana maka berubah kanatil maktabatani atau kanat al maktabatani. Nah, di situ adanya tak taknis pada kanat. Kenapa? Karena isimnya berupa mu'anas ya, musanna dan mu'anas, maka dikasih tak taknis pada kana. Kanat al maktabatani kabirataini, al maktabatani sebagai isimnya kana, marfu tanda rafa'nya dengan alif dikarenakan isim musanna. Kabirataini sebagai khobarnya kana, dinasab, tanda nasabnya dengan ya dikarenakan isim musanna. Ini yang kedua, bentuk mubtada dan khobar dari isim musanna, yang mana bilangan dan jenisnya harus disesuaikan. Kalau bilangannya tadi yang pertama dengan mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Bilangannya mufrad kemudian mu'anas, maka khobarnya juga harus mufrad mu'anas. Begitu juga untuk yang musanna juga harus disamakan, disesuaikan. Yang ketiga, yang berbentuk jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim, mubtada yang bentuknya dari jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Bagaimana?
Contohnya kita lihat yang pertama di situ Muhammaduna qaimuna, Muhammaduna sebagai mubtada marfu, tanda rofaknya dengan wawu dikarenakan jamak mudzakkar salim. Khobarnya juga harus sesuai. Qaimuna harus jamak juga, enggak boleh khobarnya bentuk mufrad atau musanna. Kenapa? Karena bilangannya jamak lebih dari 2, maka khobarnya pun juga harus jamak juga. Qaimuna sebagai khobar berbentuk jamak mudzakkar salim marfu, tanda rofaknya dengan wawu. Kemudian ketika kemasukan kana di situ diperhatikan kana Muhammaduna qaimina. Kana merofakkan isimnya, maka isimnya situ Muhammadun. Mubtada menjadi isimnya kana. Muhammaduna isimnya kana marfu, tanda rofaknya dengan wawu dikarenakan jamak mudzakkar salim. Kemudian qaimina sebagai khobarnya kana berbentuk jamak mudzakkar salim juga, tapi nasab, tanda nasabnya dengan ya, karena bentuk dari jamak mudzakkar salim nasabnya dengan ya, dengan nun. Yang nomor 2 ada tanda kuningnya, berarti di buku ada, contoh di buku ada ya. Bisa dilihat al-mudarrisuna hadiruna, para guru hadiruna, mereka hadir. Al-mudarrisuna jamak mudzakkar salim makrifah karena ada alif lam jatuh di awal jumlah, maka sebagai mubtada marfu, tanda rofaknya dengan wawu. Hadiruna sebagai khobar jamak mudzakkar salim juga. Kemudian tanda rofaknya dengan wawu dikarenakan jamak mudzakkar salim, sesuai jumlah dan jenisnya, bilangan sama jenisnya sudah sama. Kemudian tatkala kemasukan kana, maka kana al-mudarrisuna hadirina, kana isimnya al-mudarrisun dirofa isimnya, tanda rofaknya dengan wawu dikarenakan jamak mudzakkar salim. Hadirina sebagai khobarnya kana, sebelumnya adalah khobarnya mubtada, dinasab, tanda nasabnya dengan ya dikarenakan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang nomor 3 hum talibuna, hum dhamir rafa munfasil, dhamir rafa munfasil mabni fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Hum di sini dhamir rafa munfasil fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya talibuna sebagai khobar berbentuk jamak mudzakkar salim marfu, tanda rafanya dengan wawu. Kemudian tatkala kemasukan kana, maka di situ kanu, huwa, huma, hum di sini bertemu dengan kanu. Untuk hum kanu isimnya adalah wawu di situ. Wawu jamaah di situ sebagai dhamir rafa muttasil, bukan sebagai fa'il ya. Dhamir rafa muttasilnya situ bukan sebagai fa'il, akan tetapi sebagai isimnya kana mabniun fi mahalli raf'in, isim kana mabni fi mahalli raf'in, isimnya kana. Adapun talibina sebagai khobarnya kana dinasab, tanda nasabnya dengan ya dikarenakan jamak mudzakkar salim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat antum muslimuna, antum sama situ dhamir rafa
munfasil, mabni fi mahali raf'in sebagai mubtada, muslimuna sebagai khobarnya berbentuk jamak mudzakkar salim. Tatkala kemasukan kana maka menjadi kuntum muslimina. Kuntum tum di situ sebagai dhamir rafa' muttasil fi mahali raf'in isimnya kana. Muslimina sebagai khobarnya kana dinasab, tanda nasabnya dengan ya dikarenakan jamak mudzakkar salim. Yang kelima berbentuk jamak muannas salim. Al muslimatu qaimatun, para muslimah mereka qaimat berdiri. Al muslimatu ma'rifah, tanda ma'rifahnya dengan alif sama nun. Marfu, tanda rofaknya dengan dhammah dikarenakan jamak muannas salim. Jamak muannas salim tanda rofaknya dengan dhammah. Qaimatun sebagai khobarnya berbentuk jamak mudzakkar salim juga. Marfu, tanda rofaknya dengan dhammah. Terus bagaimana tatkala kemasukan kana? Maka di situ kanat al muslimatu. Al muslimatu tadi sebagai mubtada. Ketika kemasukan kana maka dia sebagai isimnya kana. Marfu, ya di marfu. Isimnya kana di rofa. Maka situ marfu tanda rofaknya dengan dhammah seperti awal. Tapi sebagai isimnya kana. Adapun khobarnya berubah. Qaimatin, kanat al muslimatu qaimatin, dinasab qaimatin jamak mudzakkar muannas salim sebagai khobarnya kanat. Nasab, tanda nasabnya dengan kasroh dikarenakan jamak muannas salim. Jamak muannas salim tanda nasabnya dengan dikasroh. Maka situ kanat al muslimatu qaimatin sebagai khobarnya kanat dinasab, tanda nasabnya dengan kasroh dikarenakan jamak muannas salim. Yang terakhir yang keenam adalah at-thalibatu mujahidatun, para santriwati itu bersungguh-sungguh. Mujahidatun, orang yang bersungguh-sungguh, atau seorang mujahidah, pejuang ya. Nah di situ at-thalibatu santriwati, at-thalibatu berbentuk jamak muannas salim. Marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Mujahidatun sebagai khobarnya mubtada, marfu tanda rafa'nya dengan dhammah dikarenakan jamak muannas salim. Tatkala kemasukan kanat di situ maka kanat at-thalibatu sebagai isimnya kana, mujahidatin sebagai khobarnya kana, dinasab tanda nasabnya dengan kasroh dikarenakan jamak muannas salim.